Materi keenam yaitu titrasi potensiometri. Titrasi potensiometri adalah metode titrasi yang memanfaatkan perubahan potensial yang diukur antara dua elektroda sebagai indikator untuk menentukan titik akhir reaksi. Proses titrasi dilakukan dengan menambahkan titran secara bertahap ke dalam larutan analit. Selama proses ini, perubahan potensial dicatat dan dianalisis untuk menentukan titik akhir, yaitu saat seluruh analit telah bereaksi dengan titran. Prinsip dasar titrasi potensiometri adalah bahwa selama proses titrasi, konsentrasi ion yang terlibat dalam reaksi berubah yang mengakibatkan perubahan potensial pada elektroda yang digunakan. Potensial ini dapat diukur untuk menentukan titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi potensiometri ditandai dengan perubahan potensial yang tajam. Perubahan ini terjadi karena perubahan kompetensi kimia dalam larutan yang menyebabkan variasi potensial antara elektroda indikator dan elektroda referensi. Kelebihan dan kekurangan titrasi potensiometri. Kelebihannya yaitu yang pertama, akurasi tinggi. Nah, pengukuran dilakukan secara elektrik menggunakan elektroda sehingga hasilnya lebih presisi dibanding dengan titrasi visual. Yang kedua, tidak tergantung pada indikator. Artinya tidak perlu penggunaan indikator warna. Cocok untuk larutan berwarna atau keruh yang sulit diamati secara visual. Yang ketiga, dapat digunakan untuk berbagai jenis titrasi, misalnya asam basa, redoks, precipitasi, dan kompleksometri. Yang keempat yaitu dapat digunakan untuk titrasi otomatis. Nah, memungkinkan penggunaan alat otomatisasi dan data logging yang mempermudah analisis kuantitatif. Yang kelima, menentukan titik ekivalen dengan jelas. Grafik perubahan potensial terhadap volume titran memberikan visualisasi titik ekivalen yang lebih jelas. Kekurangannya yaitu yang pertama, peralatan mahal dan sensitif. Memerlukan elektroda dan pH meter atau potensiometer yang sensitif, mahal dan perlu kalibrasi berkala. Yang kedua, membutuhkan waktu lebih lama. Prosedurnya bisa lebih memakan waktu dibanding titrasi biasa karena pengambilan data bertahap. Yang ketiga, butuh keterampilan khusus. Penggunaan alat dan interpretasi kurva titrasi memerlukan keahlian khusus. Yang keempat, rentan terhadap gangguan. Gangguan seperti listrik, suhu, atau kualitas elektroda dapat mempengaruhi akurasi pengukuran. Contoh soal yaitu, dalam suatu percobaan titrasi potensiometri 25 ml larutan asam asetat dengan konsentrasi 0,1 molar dititrasi dengan larutan NaOH 0,1 molar. Selama titrasi, perubahan potensial diukur menggunakan elektroda pH. Tentukan volume NaOH yang dibutuhkan untuk mencapai titik ekivalen. Jawaban yang pertama reaksinya yaitu CH3COH ditambah NaOH menjadi CH3COONa ditambah H2O. Nah, perbandingan mol CH3COOH dan NaOH adalah 1:1, maka mol CH3COOH adalah konsentrasi dikali dengan volume, yaitu 0,1 mol dikali dengan 25,00 ml, hasilnya 2,5 milimol. Selanjutnya menentukan volume NaOH dengan rumus jumlah mol dibagi dengan molaritas, yaitu jumlah molnya 2,5 milimol dengan molaritas 0,1 mol, maka hasilnya 25,00 ml.